Bunda Maria Penasihat yang Baik, dalam bahasa Latin, Mater Boni Concilii, adalah gelar yang diberikan kepada sebuah lukisan perawan Maria yang terberkati, yang dipercayai keajaibannya, kini ditemukan di Gereja Agustinian abad ke-13 di Genazzano, dekat Roma, Italia. Lukisan tersebut berukuran kurang lebih 40 kali 45 cm. Gambar tersebut adalah lukisan dinding yang dibuat di atas lapisan tipis plester yang tidak lebih tebal dari cangkang telur. Selama berabad-abad, devosi kepada Bunda Maria Penasihat yang Baik tumbuh di kalangan para kudus dan paus, sampai-sampai referensi terhadap devosi tersebut ditambahkan ke dalam litani Loreto dan devosi tersebut menyebar ke seluruh dunia. Hari rayanya adalah tanggal 26 April. Sejak abad ke-13, lukisan dinding doa Bunda Maria yang berperan baik dihormati di Albania. Dipercaya bahwa ini merupakan karya malaikat. Pada tahun 1467, dengan kematian Pangeran Albania Skanderbeg, musuh mulai menghancurkan Katolik Albania. Praktis Eropa dan Asia dikuasai Sultan Mehmed II. Ini merupakan bencana bagi Albania juga kekristenan di sana. Orang yang teguh dalam iman, memilih antara melarikan diri atau berjuang dalam konfrontasi dengan pasukan musuh. Perpecahan agama berdampak buruk di Albania. Rusaknya akhlak masyarakat dan lalai dalam beragama. Devosi kepada Bunda Maria bahkan terabaikan. Invasi Turki, dianggap sebuah hukuman dari Tuhan, tidak membuat masyarakat bertobat. Dalam situasi yang menyedihkan ini, dua tentara Albania sedang berdoa di hadapan Bunda Maria dari Sciutari. Seketika lukisan tersebut itu terlepas dari dinding dan memulai perjalanan ajaib menuju Laut Adriatik, dengan penuh dengan keyakinan suci. Kedua tentara itu mengikuti perjalanan lukisan suci tersebut, pertama di tanah dan kemudian pergi ke laut, berjalan di atas air, hingga akhirnya mereka mencapai semenanjung Italia. Namun ketika mereka sampai di pinggiran kota Roma mereka kebingungan. Ketika potret ibu tercinta menghilang dari pandangan, mereka terus mencari Bunda Maria Sciutari di kota abadi tersebut. Perjalanan lukisan dinding ajaib itu ternyata berlanjut ke Genazzano. Kota yang terletak 47 km dari Roma yang berada di pegunungan Genazzano, yang dikelilingi oleh tembok Romawi abad pertengahan, dengan gereja-gereja yang ideal. Merupakan lokasi yang dipilih oleh Tuhan, dijadikan sebagai tempat pemberhentian benda berharga Bunda Penasihat yang Baik. Beberapa tahun sebelum lukisan suci itu tiba di Genazzano, Bunda Perawan terberkati telah menemui Nyonya Petruccia de Nocera. Melalui mimpinya, Bunda memutuskan untuk meninggalkan Sciutari dan menetap di kota ini. Oleh karena itu, Nyonya Petruccia putri rohani Santo Agustinus ditugaskan membangun kembali gereja Our Lady of Good Counsel yang bobrok dan terbengkalai, untuk dijadikan tempat yang layak bagi lukisan Bunda Penasihat yang Baik tersebut. Nyonya Petruccia dicemooh dan dianggap gila, karena dia menghabiskan seluruh warisan dan kekayaannya untuk pembangunan kembali gereja tersebut. Petruccia selalu yakin dan percaya pada janji Bunda Maria yang akan datang ke sini. Meskipun ia sudah kehabisan dana untuk mewujudkan permintaan Bunda kepadanya, dia berkata, "Janganlah khawatir, anak-anakku, sebelum aku mati, Perawan terberkati dan Santo Agustinus akan menyelesaikan pekerjaan restorasi gereja ini." Pada tanggal 25 April tahun 1467, kota kecil Genazzano memperingati pesta Santo Penyelenggaraan Ilahi. Dengan persiapan yang istimewa untuk hari ini, sekitar pukul 4 sore, orang-orang yang berkumpul di Santa Maria Piazza
menyaksikan tontonan ajaib penuh kemuliaan surgawi. Di tengah perayaan pesta Santo Markus, penduduk kota tiba-tiba mendengar musik yang indah. Terdengar suara alat musik, nyanyian dan kegembiraan. Di langit awan keperakan bergerak cepat melintas dan memancarkan sinar yang cemerlang. Orang-orang kagum dan bertanya-tanya dari mana asalnya. Dan terdengar suara malaikat dengan musik yang luar biasa, yang belum pernah mereka dengar. Di tengah kegembiraan dan kebingungan penduduk Genazzano, ditambah ketika mereka menyaksikan awan bercahaya perlahan turun dari langit, dan berhenti di samping tembok gereja tua yang belum selesai dibangun kembali. Gereja yang selama berabad-abad didedikasikan untuk Our Lady of Good Counsel, berada di bawah pengawasan religius Santo Augustine. Tiba-tiba lonceng di menara tinggi, yang berdiri di depan mereka, mulai berbunyi. Meskipun mereka tahu bahwa tidak ada orang yang menyentuhnya. Kerumunan orang terpesona, kagum penuh perasaan suci. Dengan tergesa-gesa mereka memenuhi lokasi itu. Mereka berdesakan di sekitar tempat di mana awan itu tertinggal. Secara bertahap, sinar cahaya berhenti memancar, awan mulai menghilang perlahan, dan kemudian, yang membuat mereka takjub, masih terlihat sebuah benda yang paling indah. Itu adalah gambar Bunda Maria, sedang menggendong kanak-kanak Yesus dalam pelukannya, dan dia tampak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jangan takut, aku adalah ibumu, dan kamu adalah yang akan menjadi anak-anakku yang terkasih." Dari mana datangnya lukisan dinding ajaib ini? Tanya mereka keheranan, mengingat adanya keajaiban. Namun, seperti yang akan kita lihat, tidak lama kemudian teka-teki tersebut terjawab melalui dua tentara Albania yang tiba di Roma, untuk terus mencari potret pelindung tercinta mereka. Betapa gembiranya Petruccia ketika dia menyaksikan secara ajaib lukisan dinding Bunda Maria datang di Genazzano, dan terletak di samping salah satu dinding gereja. Dia dengan gembira mengulangi ungkapan Rasul, pengharapan tidak mengecewakan, Roma 5 ayat 5. Kami katakan di sampingnya. Karena lukisan dinding itu tidak melekat pada dinding, namun tetap tergantung di udara, di atas tanah, tanpa diikat dari belakang. Sebagaimana ditegaskan oleh sejarawan Rafael Buonanno, semua keajaiban ini pada akhirnya dirangkum dalam lukisan yang tiada berkesudahan. Suatu keajaiban bahwa, hingga saat ini, gambar tersebut tetap berada di tempat dan cara yang sama seperti ketika ia ditinggalkan di sana di balik awan pada hari kemunculannya, di hadapan semua orang yang bersuka cita saat melihatnya untuk pertama kali. Lukisan dinding itu tidak terlalu tinggi dari tanah, tidak menempel dan berjarak kira-kira 1 jari dari dinding kapel Santo Blaisedot dan tetap di sana, seperti tergantung tapi tanpa penyangga apapun. Sejumlah jiwa yang setia segera bangkit, bersemangat untuk menyelesaikan pembangunan kembali gereja, menjadikannya tempat tinggal yang cocok untuk Madonna del Paradiso, Bunda Genazzano atau Bunda Penasihat yang baik. Begitu dia kemudian dikenal, sejak dia memiliki menetap di gereja dengan doa ini. Akhirnya gereja aslinya secara bertahap diubah menjadi basilika indah yang dikunjungi oleh banyak umat. Bukti dari hal ini adalah laporan dalam Codex of Miracles, sebuah ringkasan dari episode-episode ajaib yang disebabkan oleh perantaraan Bunda Maria dari Genazzano. Sejak kedatangannya yang ajaib di Italia, Madonna dari Genazzano tidak berhenti melakukan mukjizat rohani dan jasmani bagi yang dengan tulus memuji namanya dan berterima kasih atas perlindungannya. Ada banyak contoh orang lumpuh, dan buta yang sepenuhnya sembuh dari kelemahan mereka ketika memasuki kapel Bunda Maria Penasihat yang baik.
dalam 110 hari setelah kedatangan Bunda Maria, 161 mukjizat tercatat, 8 selain penyembuhan yang mengesankan. Ada laporan tentang pengusiran setan, dan penampakan Bunda Maria kepada mereka yang berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Bunda Penasihat yang baik, bahkan pada jarak yang jauh dari Genazzano. Kodeks ini juga menceritakan seorang bangsawan Lord Antonietto de Castelnuovo, yang merasa sangat sedih atas kematian mendadak pelayannya yang setia. Dengan menelungkupkan diri di lantai di samping mayat, sambil menangis ia berseru, "O perawan tersuci Genazzano, saya mohon bantuanmu. Jika ini yang terbaik, mohonkanlah kepada Tuhan atas namaku untuk mengembalikan hambaku, dan aku berjanji akan membawanya ke Genazzano, di hadapan gambar sucimu." Bunda Penasihat Baik yang Maha Kudus mendengarkan permohonan yang penuh percaya dan keyakinan. Saat itu juga, pelayan itu mengangkat kepalanya, membuka matanya dan duduk. Semua yang hadir tercengang melihatnya. Dia sendiri tampak terkejut. Ia menatap tuannya yang sedang berduka dan kemudian ia berkata, "Sebagai bentuk amal, berilah aku sedikit makanan." Dia kemudian berdiri dan berbicara kepada orang-orang yang mengelilinginya, menyatakan dirinya telah sembuh dan bebas dari segala penderitaan. Tanpa menunda-nunda, mereka berdua dengan gembira berangkat menuju Genazzano untuk mengucapkan terima kasih di hadapan lukisan suci atas bantuannya yang begitu besar. Giovanni de Andrea di Sarzano, seorang penjahat di penjara Siena, telah dijatuhi hukuman mati. Seorang imam berusaha meyakinkannya untuk menerima sakramen terakhir, namun menolaknya. Dengan berbagai cara, pria itu tetap menolak untuk bertobat. Sang imam akhirnya berkata, "Jika Madonna ajaib yang baru muncul di Genazzano tidak membebaskan Anda, pasti Anda akan mati besok." Kemudian imam itu pergi. Giovanni kemudian tertelungkup di tanah, menangis dan berseru, "O perawan terberkati, jika engkau memberiku rahmat yang besar ini, aku akan segera pergi dan bersujud di kakimu untuk mengucapkan terima kasih atas mukjizat yang luar biasa ini." Tiba-tiba, belenggu di pergelangan kakinya terlepas, dan karena ketakutan dan keinginan untuk melarikan diri, dia mengarahkan pandangannya ke jendela kecil penjara. Giovanni mampu dengan cekatan memanjatnya menuju puncak atap. Lalu dia melihat ke bawah ada jurang yang dalam menganga. Sangat mustahil untuk selamat jika melompatinya. Dengan penuh kepasrahan, dia membuat tanda salib, dengan sungguh-sungguh memuji Tuhannya dan mengucapkan berulang-ulang, "Ya Santa Maria yang Maha Kudus dari Genazzano, tolonglah aku." Ia pun melompat. Sungguh sebuah keajaiban terjadi. Ia seperti menaiki awan surgawi kecil yang menurunkannya ke tanah, dengan aman, sehat dan tanpa luka sedikitpun. Seperti keajaiban aslinya, ada juga lukisan replika Bunda Penasihat yang baik di Genazzano yang juga menimbulkan kejadian luar biasa. Pada tahun 1796, dalam replika indah gambar Genazzano yang dihormati di mimbar pribadi keluarga Ciceroni, di Frosinone, mata Bunda Maria tertutup dan terbuka, dan bergerak ke arah yang berbeda. Fenomena itu berlangsung selama 6 bulan, di gereja Kolegiat Saint Isidore, bekas Katedral Madrid. Lukisan Our Lady of Good Counsel berbicara dengan suara manusia kepada Santo Aloysius Gonzaga beberapa kali, menasihatinya untuk memasuki Serikat Yesus. Di Sao Paulo, Pastor Jose de Campos Lara S.J. menerima potret indah doa ini dari seorang pemuda tak dikenal, yang memintanya untuk menyerahkannya ke Jesuit College yang akan didirikan di sana. Demikianlah kisah perjalanan jauh dan ajaib. Achair Poeta,
Lukisan Bunda Penasihat yang baik, perjalanan panjang dari Sciutari Albania menyeberangi Laut Adriatik, hingga tiba di Genazzano, Italia, berdasarkan kesaksian Pastor Angelo Maria de Orgio OSA, di abad 18, bahwa lukisan tersebut berada mengawang di udara, tinggi dari lantai, belakang berjarak 1 jari dari dinding kapel Santo Blais. Lukisan melayang tanpa penyangga atau tergantung pada apapun, selama 500 tahun saat itu atau sekitar 900 tahun hingga hari ini dan masih seperti itu. Sungguh besar Tuhan kita, Dia tunjukkan keberadaannya melalui lukisan ini. Terima kasih. Semoga kisah ini dapat menambah kekuatan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.